Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rama Syifa Nur Hanifah, 1207030030033, jurusan Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi, Angkatan 2020. Pada video untuk mata kuliah Fisika Komputasi 1 ini, saya akan mencoba membuat analisis terhadap studi kasus gerak jatuh bebas tanpa gesekan udara. Nah, pada analisis ini kita membutuhkan beberapa data atau variabel. Di sini ada H0 atau ketinggian awal sama dengan 600 meter, dan G atau kecepatan gravitasinya ini 9,8 ms kuadrat. Kemudian A atau waktu awal itu kita pakai 0 second. Kemudian B atau waktu akhir kita pakai 10 second. N atau jumlah data yang berbentuk integernya ini kita pakai 100. Kemudian H-nya atau step size-nya ini didapatkan dari pengurangan B dan A dibagi dengan N. Jadi hasilnya ini 0,1 second, dan kita juga butuhkan TI-nya ini 9A tambah I kali H untuk waktu saat I-nya. Nah, karena datanya ini kita pakai 100, maka I-nya ini kita mulai dari 0 sampai 100. Kemudian untuk T-nya, ini kita bisa dapatkan dari rumus A ditambah dengan I-nya, ini di sininya 0, kemudian dikalikan dengan H-nya atau step size-nya. Nah, di sini hasilnya bisa kita lihat. Nah, ini untuk agar tidak memakan waktu lama, ini bisa kita drag sampai data ke 100 dan menghasilkan data tersebut sampai sini. Kemudian untuk Y eksaknya, sini kita juga ada rumusnya, itu setengah kali G kali T kuadrat. Nah, setengah ini percepatan gravitasi dan T-nya waktu dikuadratkan. Maka hasilnya seperti ini. Kemudian untuk V eksaknya atau kecepatan eksaknya, ini rumusnya G kali T itu percepatan gravitasi dikali dengan waktu. Nah, menghasilkan data seperti ini. Dan untuk H eksaknya ini atau ketinggian eksaknya kita gunakan dari rumus H0 dikurang Y eksak. Jadi ketinggian awal ini kita kurang dengan Y eksak yang tadi sudah kita cari. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk V Euler-nya. V Euler-nya ini untuk kecepatan Euler-nya dan KV-nya ini karena kita ada di titik awal atau 0, maka untuk KV dan V Euler-nya ini kita tulis 0. Nah, baru kita masukkan rumusnya pada data ke-1. Nah, data ke-1 ini tadi rumus KV-nya ini A kali G, maka dihasilkan datanya seperti ini. Karena nilainya tetap, maka KV ini nilai dari data 1 sampai 100 ini hasilnya sama. Kemudian untuk V Euler atau kecepatan Euler-nya di sini juga itu V tambah H kali G. Nah, kita masukkan nilainya, hasilnya di sini 0,98 dan seterusnya. Kemudian untuk KY, di sini KY rumusnya H kali VI, itu step size dan VI-nya. Dan di sini juga kita sama, kita tulis 0 untuk data awalnya atau data 0 maupun pada Y Euler-nya. Nah, kemudian di sini ada Y Euler, rumusnya hampir sama seperti V Euler, hanya berbeda. Y-nya ini YI tambah H
dikali dengan PI. Nah, menghasilkan data tersebut di sini. Kemudian H Eulernya atau ketinggian Eulernya di sini H0 dikurang dengan Y Euler. H0-nya tadi 600 dan Y Eulernya di sini. Nah, yang tadi kita cari, maka dihasilkan data tersebut. Kemudian kita lanjut ke numerik Euler yang sudah dimodifikasi. Di sini untuk V modifnya, di sini H kali G. Nah, sama seperti metode sebelumnya, ini karena kita mulai dari data 0, maka untuk yang data 0 ini kita tulis 0, baru kita untuk data 1 baru kita masukkan ke rumus. Nah, ini untuk data satunya dan seterusnya. Karena KV modifnya ini sama, nilainya sama atau tetap si H sama G-nya ini, maka data dari 1 sampai 100-nya ini sama. Kemudian untuk V Euler modif atau kecepatan Euler yang sudah dimodifikasi, di sini ada VI tambah HG. Nah, di sini hasilnya seperti ini. Kemudian untuk kayak modifnya juga kita bisa dapatkan dari sini H kali VI tambah 1. Kemudian untuk Euler modifnya kita juga di sini ada rumusnya H0 dikurang Y Euler modif dan H modifnya atau ketinggian. Maaf, untuk Y Euler tadi ini Y1 tambah H kali VI tambah 1 dan H modifnya ini H0 dikurang Y Euler modif. Nah, sekarang kita masuk ke grafiknya. Nah, di sini kita buat grafik posisi terhadap waktu, grafik kecepatan terhadap waktu, dan grafik ketinggian terhadap waktu. Nah, kita juga buat grafik pada metode eksak, Euler maupun metode Euler yang sudah dimodifikasi. Nah, untuk yang pertama ini grafik posisi terhadap waktu pada eksak, Euler maupun yang Euler yang sudah dimodifikasi ini, ketiganya menunjukkan bahwa ketika benda dari ketinggian tertentu tanpa kecepatan awal atau tanpa adanya gesekan udara, maka gerak benda tersebut atau perubahan posisinya itu melengkung ke atas. Bisa kita lihat di sini grafiknya ini naik melengkung ke atas. Kemudian artinya pada benda tersebut terjadi percepatan, yaitu percepatan yang berasal dari gaya gravitasi. Apabila tidak ada percepatan, maka kurva atau grafik ini akan linear atau bisa disebut dengan GLB karena kurvanya di sini terlihat melengkung ke atas dan beraturan, maka ini merupakan karakteristik dari gerak jatuh bebas atau gerak lurus berubah beraturan GLBB. Nah, untuk yang ini yang berubahnya itu kecepatan pada bendanya. Nah, kemudian untuk grafik kecepatan terhadap waktu pada ya eksak maupun Euler dan Euler modifikasi, di sini ketiganya menunjukkan kurva linear dengan kemiringan atau gradien. Di sini ada tertulis Y sama dengan 9,8 X. Nah, gradien ini kalau dalam persamaan merupakan percepatan. Jadi percepatannya ini 9,8 meter per second kuadrat atau sama dengan kecepatan gravitasi bumi. Nah, kecepatan ini juga berubah terhadap waktu, maka gerak jatuh bebas ini termasuk gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus ini kemudian berubah kecepatannya secara beraturan. Nah, jadi kecepatannya itu tetap, yaitu 9,8 meter per second. Kemudian sekarang ke grafik yang terakhir, yaitu grafik ketinggian terhadap waktu pada eksak, Euler maupun Euler yang sudah dimodifikasi. Nah, ketiga grafik ini karena benda jatuh dari posisi tertentu, maka dari ketinggian tersebut terkait waktunya pada selang waktu tertentu, maka akan turun mendekati
permukaan tanah. Nah, di sini kita bisa lihat grafiknya ini turun sehingga kurva atau grafiknya ini melengkung ke bawah. Ketinggian terhadap waktu ini berbanding terbalik atau berlawanan dengan perubahan posisi dari benda tersebut terhadap awal keadaan bendanya berada. Nah, asalnya kan di atas sini, kemudian turun ke bawah ke permukaan tanah. Nah, dapat kita lihat juga kesamaan dari karakteristik yang diperoleh pada grafik-grafik ini, namun ada perbedaan antara metode Euler maupun Euler yang sudah dimodifikasi dengan metode eksak. Nah, karena metode numerik ini ada pendekatan atau aproksimasi. Kemudian jadi bukan metode eksak sehingga pasti akan ada nilai atau error yang terjadi di dalam perhitungannya. Nah, sekarang kita lanjut ke program untuk mencari solusi metode eksak maupun numerik menggunakan software Python. Di sini, nah ini untuk programnya yang kita gunakan di software Python. Di sini ada import NumPy. NumPy ini untuk library menampilkan data nanti. Kemudian print in juga untuk memprint data. Nah, di sini juga kita gunakan modul untuk mendukung programnya. Kemudian Euler juga sama seperti print-solve. Karena kita menggunakan metode Euler, jadi kita membutuhkan modul Euler. Kemudian di sini matplotlib sama itu library untuk menjalankan programnya. Dan di sini juga ada input data G sama dengan 9,8. Lalu di sini ada persamaan diferensial biasanya. Terus ini untuk start dan end dari integrasinya. Kemudian di sini ada step size, initial value of Y. Kemudian di sini juga ada numerik menggunakan Euler, solusi numerik, lalu solusi eksak, lalu ini untuk memprint nilai solusi Euler dan eksaknya, dan di sini untuk memplot nilai solusi Euler dan eksak. Nah, yang seperti saya bilang tadi, kita juga membutuhkan modul untuk mendukung programnya, itu modul tadi print solve dan Euler. Nah, untuk modul print solve-nya ini, lihat di sini. Nah, ini untuk modul print solve-nya. Ini untuk memprint data atau menampilkan data pada programnya nanti. Kemudian untuk Euler-nya, nah ini untuk Euler-nya, modul Euler-nya untuk nanti karena kita menggunakan metode Euler juga pada programnya, jadi kita membutuhkan modulnya. Di sini bisa kita lihat untuk metode Euler untuk mencari solusi persamaan diferensial biasanya. Kemudian di sini ada import NumPy juga. Ini pendeklarasiannya program untuk program eksak yang nomor ini. Nah, sekarang kita coba untuk run programnya. Nah, di sini sudah muncul data-datanya dan grafiknya nih. Nah, ini grafik gerak jatuh tanpa gesekan udara. Nah, kita bisa lihat di sini nih yang untuk biru ini Euler dan garis orange-nya ini eksak. Seperti di Microsoft Excel tadi, bahwa di sini
nilai dan eksaknya sama berdampingan ya, sama, dan menunjukkan data yang naik melengkung ke atas, tapi beraturan gitu ya. Jadi maka disebut dengan gerak lurus berubah beraturan atau GHBB. Nah, sekian pemaparan tentang analisis uh, metode eksak dan numerik pada studi kasus gerak jatuh bebas tanpa gesekan udara menggunakan Microsoft Excel dan program untuk mencari solusi eksak dan numerik menggunakan software Python dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penjelasannya maupun kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.